setelah kita berbicara tentang konsep kesetimbangan dan asas Le kita akan lanjut pembahasan kita ke konstanta atau tetapan kesetimbangan. Nah, ini adalah suatu besaran untuk menyatakan keberhasilan atau ketuntasan suatu reaksi. Seperti kita ketahui, reaksi kesetimbangan itu adalah reaksi di mana reaktannya tidak akan pernah habis dan jumlah produknya itu selalu kurang dari jumlah yang diharapkan. Nah, seberapa sukses suatu reaksi itu atau seberapa banyak produknya itu bisa dinyatakan dengan suatu besaran yang namanya tetapan konsentrasi atau lambangnya KC, konstanta concentration. Nah, yang disebut konstanta of concentration, tetapan kesetimbangan atau ketuntasan reaksi adalah perbandingan konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibandingkan terhadap konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya pada saat reaksinya sudah mencapai kesetimbangan. Nah, makin banyak produk yang dihasilkan dan makin sedikit reaktan yang tersisa pada saat setimbang, berarti nilai KC akan makin besar, reaksi makin berhasil artinya. Nah, tapi tidak semua reaksi itu ingin kita lakukan sampai produknya berlebihan atau produknya banyak. Kadang kalau produk dari suatu reaksi itu merugikan, kita justru malah harus menekan reaksinya supaya dia tidak terlalu ke kanan atau harus bergeser ke kiri. Nah, jadi pada dasarnya nilai KC atau tetapan kesetimbangan adalah ketuntasan suatu reaksi. Nanti tergantung ya, kalau kita ingin reaksinya menghasilkan produk banyak banget, berarti kita usahakan bergeser ke kanan. Kalau kita tidak ingin produknya ini banyak atau produknya merugikan, nah kita bisa berusaha supaya reaksinya bergeser ke sebelah kiri. Nah, seandainya ada reaksi 2A menjadi B seperti ini, maka nilai KC-nya adalah seperti itu. Nah, kalau kita balikan reaksinya, jadi maksudnya reaktan jadi produk, produk jadi reaktan, maka nilai tetapan kesetimbangannya akan menjadi sekarang A kuadrat dibagi B. Konsentrasi A dibagi konsentrasi B. Ingat ini adalah konstanta concentration, jadi yang dibandingkan adalah konsentrasi. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ada hubungan antara KC1 dan KC2. KC2 itu adalah 1/KC1 atau KC1 dipangkatkan -1. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa kalau kita membalikan suatu reaksi kimia, reaksi kesetimbangan, maka nilai K-nya itu akan menjadi pangkat -1 dari K reaksi awalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengalihkan koefisiennya menjadi 2 kali lipat? Misalnya kita punya reaksi 4A menjadi 2B. Nah, kalau kita hitung KC-nya atau ketuntasan reaksinya, ini adalah konsentrasi B dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi konsentrasi A dipangkatkan koefisiennya 4. Nah, kalau kita lihat hubungannya KC1 dengan KC3, ternyata KC3 itu adalah kuadratnya KC1. Di sini juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita mengalihkan suatu koefisien reaksi kesetimbangan dalam suatu bilangan, maka nilai K-nya adalah pangkat pengalinya itu. Jadi kalau kita mengalihkan koefisien reaksi yang pertama dikalikan 2 semua, maka nilai K-nya itu menjadi kuadratnya. Gimana kalau kita mengalihkan koefisiennya menjadi setengah kali? Misalnya reaksinya menjadi gini. Nah, kalau kita tulis ini KC-nya berarti jadinya konsentrasi B pangkat setengah dibagi konsentrasi A. Nah, kalau kita lihat hubungannya, KC4 itu ternyata adalah akar dari KC1 atau KC1 dipangkatkan setengah. Nah, ini terjadi karena reaksi yang keempat ini adalah reaksi pertama tapi koefisiennya dikali setengah.
Nah, kemudian kita lihat lagi hubungan KC, misalnya kita punya dua reaksi. Yang pertama 2A menjadi B. Nah, ini nilai KC-nya adalah konsentrasi B dibagi konsentrasi A kuadrat. Kemudian kita punya reaksi yang kedua, B menjadi C. Ini nilai KC-nya adalah konsentrasi C dibagi konsentrasi B. Nah, misalkan ada reaksi ketiga, reaksinya itu adalah seperti ini, 2A menjadi C. Berarti KC-nya adalah konsentrasi C dibagi konsentrasi A kuadrat. Nah, apakah terlihat di sini hubungannya? Reaksi ketiga itu adalah penjumlahan reaksi ke-1 dan ke-2. Sementara KC3 itu adalah hasil kali KC1 dan KC2. Coba aja kaliin nih. B dibagi A kuadrat dikali C per B. Hasilnya maka akan C dibagi A kuadrat. Jadi kesimpulannya kalau kita menjumlahkan dua reaksi, maka nilai K-nya itu adalah hasil kali kedua reaksi yang dijumlahkan itu. Sorry, ini 2. Gitu. Oke, selain dengan KC, kita juga bisa menuliskan ketuntasan reaksi dengan parameter Kp atau konstanta pressure. Nah, ini hanya berlaku pada spesies-spesies gas dalam reaksi kesetimbangan. Contoh, misalnya kita punya reaksi seperti ini. Misalnya kita punya reaksi A yang terurai menjadi B dan C misalnya. Nah, karena semua spesiesnya adalah gas, kita bisa mengukur ketuntasan reaksi menggunakan besaran Kp. Kp itu adalah tekanan parsial produk-produk dipangkatkan koefisiennya dibagi tekanan parsial reaktan dipangkatkan koefisiennya juga. Nah, saya kasih contoh di situ, B-nya koefisiennya 2 supaya terlihat di sini. Berarti tekanan parsial B kuadrat dikali tekanan parsial C dibagi tekanan parsial A. Nah, apakah itu tekanan parsial? Tekanan parsial itu adalah fraksi mol gas yang dimaksud dikali tekanan total. Jadi kalau tekanan parsial A berarti fraksi mol A itu berarti mol A dibagi mol total gas yang ada di situ. Di situ ada gas A, B, dan C dikali tekanan total. Nah, kalau kita ingin menghitung tekanan parsial B berarti gimana? Berarti fraksi mol B atau mol B dibagi mol total gas yang ada di situ dikali tekanan total. Kalau kita ingin menghitung berapa tekanan parsial C berarti jumlah mol C dibagi jumlah mol total gas yang ada di situ dikali tekanan total. Nah, yang disebut tekanan total ini adalah tekanan parsial semua gas yang ada di sistem itu. Nah, kalau kita ingin melihat juga ada hubungan KC dengan Kp ternyata. Jadi, kalau dalam persamaan yang tadi ini kita mau menghitung KC-nya, saya tuliskan lagi di sini ya. 2A terurai menjadi A ya. Misalnya begini. Nah, maka kalau kita mau menuliskan KC-nya atau menghitung KC-nya, maka caranya akan begini. Konsentrasi B kuadrat dikali C dikali konsentrasi D dibagi konsentrasi A. Seperti ini. Nah, kalau kita ingat, semua gas itu yang kita pelajari selalu kita anggap gas ideal, jadi mengikuti persamaan gas ideal. Atau kalau kita turunkan, ini menjadi seperti ini. Atau tekanan itu adalah molaritas dikali R dikali T.
Nah, kalau kita mau menghitung Kp dari persamaan yang tadi di atas ini, maka nilai Kp-nya akan menjadi, saya tuliskan di bawah aja deh, biar enak lihatnya. Maka Kp-nya adalah tekanan parsial B dikuadratkan kali tekanan parsial C dikali tekanan parsial D dibagi tekanan parsial A. Nah, kalau tekanan kita ganti menjadi konsentrasi dikali RT, maka persamaan akan menjadi begini. Konsentrasi B dikali RT kuadrat dikali konsentrasi C dikali RT dikali konsentrasi D dikali RT dibagi konsentrasi A dikali RT. Nah, coba kita perhatikan yang saya lingkari. Di sini ada B, nah B-nya itu dikuadratkan kan. Kemudian ada C, ada D, dan ada A. Nah, itu jadinya sama dengan KC, betul nggak? Nih, kita lihat lagi KC-nya. KC-nya itu adalah B kuadrat dikali C dikali D dibagi A. Semuanya dalam satuan konsentrasi. Nah, jadi yang saya kasih warna pink itu adalah KC. Nah, KC dikali, di situ ada RT kuadrat, RT, RT, dan RT di bawah. Kalau kita selesaikan ini jadi KC dikali RT pangkat 2 tambah 1 tambah 1 dikurang 1 ya. Jadi RT pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata Kp itu akan sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan suatu bilangan. Nah, bilangannya itu kita sebut delta N. Delta N-nya itu adalah selisih jumlah koefisien yang di kanan dikurangi yang di kiri. Coba kita lihat lagi persamaannya. Nah, jumlah koefisien di kirinya 1, di kanannya 2, ditambah 1, ditambah 1. Jadi 4. Berarti delta N-nya 4 dikurangi 1. Delta N-nya adalah 3. Nah, di sini juga kelihatan kan, pangkatnya pangkat 3. Begitu. Nah, tadi saya lupa nerangin tuh gimana kalau sistem kesetimbangannya adalah kesetimbangan heterogen. Cara menghitung Kc dan Kp-nya bagaimana? Misalnya kita pakai contoh reaksi ini ya, penguraian padatan CO3. Kalau kita mau menghitung Kc-nya, ingat yang terlibat itu hanya spesies-spesies yang mempunyai konsentrasi. Jadi hanya spesies gas dan aqueous. Nah, di sini kan yang gas hanya CO2 dan tidak ada yang aqueous. Spesies solid tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi nilai Kc-nya hanya begini aja. Nilai Kc-nya sama dengan konsentrasi CO2 dipangkatkan 1. Ketuntasan reaksinya hanya bergantung dari konsentrasi CO2. Sementara Kp-nya ini hanya ditentukan oleh spesies yang wujudnya gas juga. Jadi hanya tekanan parsial CO2 aja dipangkatkan 1.